Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tonjong Brebes, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi pada rekan saya, dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Eksi Ernawati SPD, guru mapel kejuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Eksi, bagaimana kabarnya Bu Eksi? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik Bu ya. Ya, mohon maaf Bu, ini sebelum Bu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi Bu. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan Bu Eksi dalam mempersiapkan pembelajaran nanti di kelas, kemudian juga untuk mengetahui dan mengevaluasi tentang jalannya pembelajaran Bu Eksi di kelas. Kemudian Bu Eksi ini berarti mengajar mapel apa Bu? Animasi 3 dimensi Bapak. Oh ya, berarti animasi 3 dimensi Bu ya. Animasi 3 dimensi berarti mapel kejuruan Bu ya. Oke. Ya, mapel kejuruan di kelas berapa Bu? Di kelas 11 dan 12. Kelas 11 dan 12. Baik Bu, pada kesempatan kegiatan pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan kegiatan. Untuk yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu Eksi capai ini kira-kira apa Bu? Tujuan pembelajaran kali ini nanti saya akan mengimplementasikan teknik gerak atau animasi. Yang kedua itu tujuannya yaitu mengimplementasikan teknik visual atau asset creation. Berarti tujuannya untuk memvisualisasikan teknik gerak Bu ya? Iya. Teknik gerak berarti nanti lebih fokus ke 2 dimensi atau 3 dimensi? Ke 3 dimensinya. 3 dimensi. Itu untuk yang tujuan pembelajaran Bu ya? Iya. Ya baik. Kemudian kira-kira untuk area pengembangan Bu, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja? Area pengembangan di sini saya gunakan itu 2 segi Pak. Yang satu Ya. segi pengetahuan. Pengetahuan. Yang kedua itu ada segi keterampilan. Untuk Ya. segi pengetahuan itu sendiri, jadi kami itu membelajarkan anak bagaimana sih pemahaman terhadap analisis teknik, kemudian dalam membuat gerakan animasi termasuk Ya. adalah visual aset kreasinya. Ya. Kemudian untuk yang segi keterampilannya itu anak itu akan mempraktekkan langsung Ya. yang dibuat dalam bentuk gambar. Ya. Jadi kita manual dulu, kemudian kita aplikasikan ke digital di komputer. Bagaimana gerakan karakter maupun non karakter sehingga nanti dinamikanya akan didapat dengan sempurna. Ya, berarti yang saya tangkap area pengembangannya adalah ada 2 Bu ya, terkait dengan pengetahuan, kemudian keterampilan untuk pengetahuan tadi analisisnya, kemudian keterampilan juga menerapkan dalam aplikasi 3 dimensi Bu ya untuk unsur geraknya. Kemudian dari pembelajaran yang nanti Ibu akan lakukan di kelas, kira-kira strategi apa yang Bu Eksi nanti dipersiapkan Bu? Ya, untuk strategi pembelajarannya Pak, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Ya. yaitu berdasarkan minat dan bakat siswa. Ya. Karena memang di sini itu ada 2 tipe siswa, yang satunya itu sukanya membuat story, Ya. yang satunya kemudian sukanya menggambar. Jadi nanti dikelompokkan menjadi 2 kelompok. 2 kelompok. Ya. Ya. Berarti pembelajarannya berbasis kelompok ya. Ya. Ya, kemudian terkait dengan model pembelajaran Bu nanti yang akan diterapkan Bu Eksi bagaimana Bu untuk model pembelajarannya? Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PJPL Pak, yaitu Project Based Learning, karena Ya. nanti akan berbentuk tugasnya adalah produk. Kemudian Bu. Ya. selanjutnya Berarti fokus ke project based learning Bu ya. Iya. Berarti nanti setiap anak dikasih tugas project atau bagaimana? dikasih tugas project Pak. Itu nanti tugasnya apa per kelompok atau individu atau gimana terkait dengan tugas project? Kalau misalnya masih di kelompok itu berarti ya nanti tetap kelompok Pak, cuma nanti kan ada leadernya, Ya. kemudian ada yang membantu di tim anggota. Oh, berarti ada tim anggota juga Bu ya. Ya. Kemudian terkait dengan metodenya Bu, metode pembelajaran yang nanti Ibu siapkan nanti kira-kira apa Bu?
Metodenya itu ada metode diskusi kelompok Bapak, Ya. kemudian ada yang namanya itu demonstrasi, Demonstrasi, kemudian LKPD, ya NKPD, kemudian adalah yang satunya itu adalah penugasan dan tanya jawab. penugasan dan tanya jawab. Ya, baik Bu. Kemudian terkait dengan kesiapan Bu, kesiapan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti, media pembelajaran mau seperti apa Bu? Oke. Untuk media pembelajarannya kami sudah menyiapkan yaitu ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran terkait simulasi demonstrasi tadi Pak. Berarti semacam video tutorial Bu? Iya. Ya. Kemudian termasuk adalah ada model manekin Pak yang terbuat dari kayu itu Manekin, untuk ya. untuk memudahkan mereka membuat gerakan yang animasi tadi yang secara manual. Ya. Terus terkait dengan tadi media pembelajaran berarti Ibu sudah siapkan Bu ya. Ada PowerPoint, kemudian ada manekin, kemudian ada video tutorial yang harapannya itu kan anak bisa apa namanya belajar seefektif mungkin, sebaik mungkin Bu ya. Akan tetapi kan itu karena terkait dengan kegiatan praktek Bu, berarti nanti prakteknya di mana Bu? Prakteknya itu biasanya karena di pembelajaran robot itu ada 7 jam Bapak. Ya. Jadi paling pas itu adalah di jam pertama, misalnya kita ambil setengah jam saja untuk demonstrasi sebentar termasuk video pembelajaran tadi. Ya. Video pembelajaran paling durasi itu adalah tidak ada sampai 3 menit Bapak. Insya Allah 3 menit. ini habis ya. Ya. Terus lebihnya anak untuk membuatnya itu di mana Bu? Membuatnya itu langsung pada saat di jam, kalau nggak di jam ketiganya berarti di jam keempat Bapak. Berarti Karena anak ketika membuat tadi unsur gerak tadi itu membuatnya dengan menggunakan alat atau bahan apa gitu? Oh gitu. Untuk media alatnya kita menggunakan kertas HPS dulu Pak. Kertas Kemudian HPS, ya. alatnya itu ada pensil dan Ya. hapus. Ya. Terus kira-kira pembelajaran yang mungkin Bu Eksi lakukan sebelumnya terkait dengan materi gerak ini apakah ada permasalahan Bu? Sebenarnya kadang ada sedikit permasalahan Bapak. Apa Kadang Bu karena permasalahan, Bu? jamnya kita itu hampir 7 jam. Ya. Kadang ada sedikit lah Pak, ketika anak itu sedikit merasa jenuh. Sehingga Ya. biasanya saya itu memberikan ice breaking sedikit Pak. Sehingga untuk mencairkan suasana mereka tidak jenuh. Seperti itu. Ya, berarti karena waktu jam pembelajaran di kejuruan ini 7 jam, jadi lumayan banyak Bu ya. Jadi anak kadang merasa jenuh ya Bu ya ketika praktek. Nah, terus kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan agar anak selama 7 jam itu tidak jenuh Bu? Iya, ya termasuk tadi yang saya sebutkan Bapak ada ice breaking. Seperti Kadang ya. juga saya adalah mendekati mereka, termasuk bagaimana, apakah ada sesuatu yang Anda bingungkan, Ya. kemudian agar mereka menarik. Kadang saya sisipkan sedikit video di depan, Ya. entah itu mode virtualisasi atau mode video yang lainnya yang bisa membuat mereka itu lebih bersemangat dalam belajar. Berarti ada SPG Bu ya. Iya. Ada SPG, kemudian ada video yang mungkin sifatnya hiburan paling kan Bu ya. Nah, terkait dengan langkah yang sudah tadi Bu Eksi terapkan di kelas dengan menggunakan ice breaking, bagaimana respon yang anak dapatkan Bu? Alhamdulillah Pak, respon anak-anak itu sangat bagus. Ya. Nah, mereka itu berpikir, Bu, ternyata pembelajaran dengan metode seperti ini membuat kami lebih senang, kemudian lebih nyaman, termasuk lebih enak untuk dilakukan daripada yang sebelumnya Pak. Ya, terkait dengan efektivitas pembelajaran bagaimana? Sebenarnya efektif Pak. Lebih efektif ya, karena diselingi dengan ada sedikit SPG Bu ya, jadi anak tidak ngantuk dari SPG-nya dia. Ya, baik Bu, tadi sudah saya dapatkan informasi dari Bu Eki tentang kesiapan Bu Eki dalam praktek mengajar. Nanti untuk praktek mengajarnya nanti Ibu di hari apa, kelas berapa Bu? Nanti di hari Rabu Bapak itu di Hari Rabu. jam pertama sampai jam ke-7 Ya. di kelas 11 animasi. Di hari Rabu di kelas 11 animasi Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih untuk percakapan kita hari ini. Mungkin sedikit saya simpulan bahwa nanti dari percakapan tadi yang sudah bereksi ini sudah saya dapatkan kesiapan, bagaimana kesiapan Bu Eksi. Kemudian terkait dengan kegiatan yang hari ini lakukan Bu, kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan saya hari ini atau percakapan kita hari ini kira-kira apa Bu? Gini Pak,
ini akan membuat kami itu lebih siap dalam pembelajaran, Pak. Lebih siap dalam pembelajaran Bu ya. Ya, lebih siap karena tadi sudah diantisipasi Bu ya terkait dengan pembelajaran nanti ya. Baik Bu Esi, untuk kegiatan pra-observasi cukup dulu. Nanti setelah kegiatan observasi ini pra-observasi ini nanti akan masuk ke kegiatan observasi Bu di kelas. Kemudian nanti setelah observasi di kelas, tahap berikutnya kita masuk ke tahapan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi ini akan dihadiri juga oleh Ibu pengajar praktek atau Ibu PP. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak didik kita, dan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bu Esi atas waktunya. Demikian perbincangan saya dengan Bu Esi terkait dengan kegiatan pra-observasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk anak didik kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.